Pertama, kira-kira begini, cara pandang saya melihat persoalan ini. Yang pertama, ekonomi digital kita ini sudah merubah berbagai tatanan dunia kerja kita secara global, tidak hanya terjadi di Indonesia. Ekonomi digital menciptakan pekerjaan baru, menghapus pekerjaan yang mungkin lama nggak ada, atau merubah pekerjaan yang sudah ada. Saya melihat khusus untuk ekonomi digital platform daring dari transportasi ini kira-kira pada posisi merubah pekerjaan yang sebelumnya ada, tapi Gojek itu ada, tapi kemudian merubah dengan aplikasi itu. Pada konteks cara pandang ini, saya merasa pada fase apapun, regulasi yang memastikan sebagai payung menguat dan mengendalikan itu menjadi penting. Itu hukum pasarnya begitu, kira-kira begitu. Karena itu pula kita apresiasi ILO PBB yang kalau tidak salah tahun 2023 sudah berencana untuk merumuskan standar terkait dengan kerja layak pekerja platform digital ini yang akan diatur sebagai standar baru yang dikeluarkan oleh ILO PBB. Dan itu kemudian di follow up pada tahun ini, bulan Februari, dalam laporan ILO menyampaikan karena tingkat pesatnya aplikasi yang berbasis on-demand services ini, itu lalu akan dipercepat sidang-sidang ILO-nya menyangkut soal pembikinan standar terkait dengan layak kerja bagi pekerja platform digital ini yang direncanakan pada tahun ini sekitar bulan Juni dan Juli. Nah, kalau melihat dari itu artinya dinamika ini tidak hanya terjadi di Indonesia, dinamika ini terjadi di level global. Nah, tadi saya sangat menyayangkan memang Mbak Catherine dan teman-teman, saya tidak disampaikan oleh Pak Ketua betul tadi. Jadi saya simpulkan teman-teman ingin tetap akan menggunakan Permen Hub sebagai payung apa yang sudah terjadi hampir 15 tahun ini. Karena itu tadi sangat minim sekali apa yang jadi isu dan proposal teman-teman terkait dengan diskusi kita terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Jadi saya sangat menyayangkan, nah bahkan saya bisa simpulkan bahwa teman-teman ingin tetap menggunakan Permen Hub itu sebagai payung hukumnya. Yang di mata kami semuanya tidak mencukupi, sebagaimana ILO juga sedang melakukan perumusan standar terkait dengan kerja layak bagi pekerja platform digital itu. Jadi pada konteks itu saya ingin mengatakan bahwa tuntutan terkait dengan perlunya payung hukum, perlunya standar baru mendefinisikan relasi hubungan antara pekerja platform digital ini, itu sudah menjadi kebutuhan kita ke depan. Itu yang pertama poin saya. Poin yang kedua bagi saya, kalau kita sudah beranjak bahwa sudah ada kebutuhan regulasi yang kuat dan mengikat semua pihak, baru kita ngomongin soal definisi. Apakah dicukupkan sebagai mitra, ataukah dicukupkan sebagai pekerja, atau ada definisi lain? Itu baru kita diskusi beranjak ke situ, kira-kira begitu. Tapi kalau diskusinya teman-teman masih berkutat tidak perlu regulasi baru, saya kira nggak akan maju.
sebagaimana dari kritik teman-teman dan disampaikan juga oleh Pak Ketua Komisi, nggak akan maju. Padahal kita butuh progres yang memastikan bahwa ini semuanya bisa terpayungi regulasi yang kuat dan mengikat semua pihak. Dan saya kira pada poin ini ada kebutuhan ke sana. Sebagaimana ILO PBB memastikan rumusan terkait dengan standar ini yang akan dirumuskan oleh ILO PBB. Nah, pada konteks ini kira-kira diskusi kita ke depan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya saya banggakan. Poin saya yang ketiga, jadi ruang publik terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu akan produktif ketika ada rumusan-rumusan yang ditawarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih tadi dari pihak Maxim sudah mengusulkan terkait dengan definisi dari apa yang sedang teman-teman lakukan hari ini gitu. Mau saya itu bagian dari langkah yang nanti bisa kita diskusikan bersama. Tapi begitu teman-teman berhenti, tidak ada tawaran proposal mana yang terbaik, itu saya kira nanti kita akan terjebak pada suasana di mana teman-teman di sana dan kita di sini. Nah, ada report yang menurut saya bagus dalam diskusi ILO yang digelar ILO pada tanggal 3 Februari yang melibatkan semua hampir negara. Ada usulan dari negara Norwegia yang dia mengatakan bahwa oke, ini standar yang akan dibikin ILO kami setuju, tapi Norwegia meminta ada definisi baru terhadap keberadaan teman-teman, berbeda dengan definisi konvensional pekerja sebagaimana diatur oleh undang-undang yang ada. Nah, saya kira itu bisa jadi opsi juga. Bagaimana supaya pekerjaan baru dengan mengubah pola baru itu dengan ekonomi digital kita ini itu bukan sesuatu barang yang nggak mungkin, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itu saya lebih setuju teman-teman mendorong proposal yang terbaik menurut teman-teman, tentu dalam perspektif semangat untuk saling memastikan semua menjadi bagian dari ekosistem yang saling menunjang dan mengambil peran masing-masing dan pada posisi kebermanfaatan yang sama, baik para pekerja platform digital maupun teman-teman dari pihak aplikatornya. Saya kira kalau diskusinya ke sana, saya kira akan lebih progres dan memastikan agenda kita menyangkut soal berbagai perbaikan kita ke depan bisa kita lakukan bersama. Saya kira ini poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua.